Assalamualaikum, hai guys, jumpa kembali dengan saya Fitri. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan jangan lupa untuk kita tetap bersyukur apapun juga itu keadaannya. Amin. Di video saya yang depan tadi ya, sahabat semua bisa mendengarnya bahwa di Malaysia ini memang karena negara Islam, yaitu mustahil kalau tidak ada suara azan. Dulu ada konten kreator yang katanya lah konten kreator dari Indonesia, dan mungkin karena pastilah, bukan mungkin lagi, pasti karena dia itu tinggalnya berjauhan dari masjid lah ya, berjauhan dari masjid. Jadi dia itu tidak pernah mendengar suara azan katanya. Mustahil ya sahabat semua kalau di Malaysia itu dia tidak pernah mendengar suara azan. Kalau lah dia duduk jauh dari kawasan masjid ataupun surau, pasti dia itu setidaknya minimalnya itu ada televisi, ada TV kan. Jadi kalau sudah waktunya sholat, di TV itu pasti ada azan macam itu ya. Dan bagi saya pribadi yang tinggal di Malaysia ini, alhamdulillah memang duduknya di kampung, dan rumah saya kebetulan juga dekat dengan surau dan juga dekat dengan masjid. Jadi dua-duanya itu dekat dengan rumah saya. Jadi saya itu mendengar suara azan itu dari masjid dan dari surau. Itu kadang-kadang selisih berapa menit saja kan. Kadang-kadang di masjid dulu suara azan, lepas itu menyusul dari azan di surau. Dan kalau saya buka TV itu pun saya mendengar suara azan macam tuh. Jadi di Malaysia itu suara azan itu sangat faktanya ada dan selalu ada. Kalau tak ada kiamat lah rasanya ya. Tidak mungkin itu saya cuma menanggapi apa ya, mungkinlah itu konten kreator itu cuma dia sharing sajalah di tempatnya itu, dia tak pernah mendengar suara azan di Malaysia lah maksudnya ya. Maksudnya tuh di Malaysia itu, di rumahnya itu dia tidak pernah mendengar suara azan. Itu kan bisa saja terjadi ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu tinggalnya berjauhan dari masjid ataupun surau. Kalau buka TV pasti ada lah, itu pasti ada suara azan, itu fakta pasti ada. Memang kalau dia tinggal jauh dari surau ataupun masjid, memang semestinya ada yang tidak mendengar suara azan. Iyalah karena jarak ya sahabat semua, karena jarak. Jadi ada beberapa orang, banyak orang lah ya yang tinggal jauh dari surau ataupun masjid, itu memang tidak mendengar secara langsung suara azan. Seperti saya, kalau saya pergi ke rumah orang yang dia tinggal rumah sewa ya, rumah sewa itu jauh dari masjid ataupun surau, itu memang kita tidak mendengar suara azan. Jadi kita dengar, kalau kita tak buka TV ya kita tengok jam macam tuh ya. Itulah. Jadi tidak mungkin lah kalau di Malaysia itu memang suara azan selalu ada. Mungkin itu ada netizen yang menggoreng lah, biasa ya kalau ada konten kreator dari Indonesia buat video, nanti pastinya akan ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang sengaja untuk membuat suasana jadi tak baik dalam kolom komentar itu ya. Tapi kadang-kadang menurut saya pribadi itu, kalau konten kreator itu sebaiknya ya
membuat judul ataupun tema sebuah video itu jangan memancing pergaduhan lah, intinya seperti itu ya. Jadi kalau di Malaysia itu syahdu, di Malaysia kan bumi bertuah, negara Islam, surganya makanan, surganya rizki untuk kita orang Indonesia yang pergi bekerja ke Malaysia. Bagi kami orang-orang Indonesia yang merantau mencari rizki di Malaysia, Malaysia adalah surganya rizki kami. Dan begitu sebaliknya, kalaulah orang Malaysia suka melancong di negara kami pun bersyukur ya sahabat semua. Amin, alhamdulillah. Seandainya orang Malaysia itu memandang negara Indonesia juga negara yang bagus, cantik, macam itu ya. Jadi di kesempatan video kali ini saya juga nak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang akan tiba sebentar lagi ya sahabat semua. Jadi hari Ahad insya Allah kita sudah akan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan, puasa Ramadan, dan saya masih lagi menjalankan ibadah puasa di Malaysia. Mungkin tahun depan lah insya Allah kita berencana saja, tapi untuk kedepannya kita pun tak pasti lagi, tapi kita pasti ada plan. Kenapa kita belum balik ke Indonesia itu karena anak saya itu masih sekolah, dan kebetulan tahun ini dia masih derajat 5 ya, jadi dia belum menghabiskan sekolah dasarnya, jadi belum derajat 6. Dan teachernya, cikunya bagi saran kepada kami kalau nak pergi bercuti balik kampung, sebaiknya itu menunggu anak saya itu habis belajar derajat 6, jadi nanti sekali ijazah itu boleh keluar, dan nanti senang kita nak uruskan Sakti itu nak bersekolah di Indonesia atau bersekolah lanjut di Malaysia, macam itu ya sahabat semua. Jadi bagi saya pribadi minta doanya yang terbaik. Yang terpenting adalah kesehatan saya di sini, rezeki kami di sini masih lancar-lancar saja, dan keluarga di Indonesia pun alhamdulillah sehat, dan kami masih tetap dapat menyisihkan rezeki kami untuk keluarga kami di Indonesia. Jadi semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik, macam itu ya sahabat semua. Jadi dari saya pribadi ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan saya nak minta maaf mungkin banyak silap kata dari saya selama membuat video. Di video yang lepas-lepas ya sahabat semua, mungkin tentang judul ataupun tema, karena biasanya judul itu yang ada di depan thumbnail itu walaupun sepertinya agak tidak relevan atau tidak nyambung perkataan, itu biasanya itu untuk menarik ya sahabat semua, untuk menarik audiens. Jadi kalau judulnya itu lurus saja macam tuh kadang-kadang itu tidak menarik. Jadi untuk membuat judul di thumbnail atau di depan itu, kita sebagai kreator itu disarankan untuk membuat judul yang kadang-kadang ada hook ya. Hook itu kadang-kadang yang macam mana kita teringin tahu macam tuh. Jadi tidak lurus saja macam tuh. Jadi ada yang mungkin ada orang yang membuat judul yang agak kasar, yang kalau lembut-lembut saja orang itu kadang tidak menarik untuk melihatnya macam itu. Jadi kawan-kawan dapat melihatlah sejauh mana antara judul dan isi videonya nanti ya. Jadi
walaupun saya buat judul itu agak mungkin tidak sesuai dengan tema, itu sebetulnya hanya untuk menarik saja, hanya untuk menarik audiennya, pemirsa. Jadi kalau melihat tampilnya itu judulnya, kenapa ayatnya seperti itu, macam hari itu saya buat judul yang di Malaysia itu bukan kita yang cari kerja, tapi kerja yang cari kita. Itu maknanya itu cuma kiasan saja ya bagi saya, dan itu bermaksud bahwa kalau di Malaysia itu banyak lapangan kerja, itu banyak pekerjaan, yang menunggu kita. Maknanya kita pun ya justru kena cari kerja tuh ya, maksudnya kita pun kena bekerja, tapi kita maksudnya tidak bersusah payah. Jadi kalau kita rajin aja, pekerjaan tuh banyak yang menunggu kita itu di Malaysia macam tuh. Walaupun kita sudah kerja, walaupun kita dekat kilang, kalau Indonesia kita cakap dekat pabrik kan macam tuh ya. Kalau kita hari Ahad itu kita ada kawan-kawan macam tuh, kita boleh keluar bekerja itu sampingan. Macam kawan saya juga ada di sini, dia ada kerja yang dia sesuai dengan bidangnya, tapi kalau hari Ahad dia cuti, dia boleh bekerja untuk catering. Jadi ada catering yang dia itu boleh basuh pinggan macam tuh, tolong-tolong, jadi dapat gaji hari macam tuh. Alhamdulillah boleh dapat gaji dekat 100 macam tuh. Itu kawan saya sendiri cakap ya, di sini memang ada buktinya. Jadi di sini kita kerja ada yang tiap-tiap bulan kita mesti dapat, dan kita juga boleh cari kerja sampingan macam tuh. Macam suami saya kalau duduk kampung memang ada juga kerja sampingannya ya. Ada juga orang yang minta tolong suami saya itu, kalau suami saya itu ada masa lebih, dia mau kerja, dia boleh tolong kawan yang kerja kontrak, tolonglah. Kalau di Malaysia ini kan kerja kampung itu banyak, jadi ada orang Malaysia yang tetap itu memerlukan tenaga kita orang Indonesia yang free macam tuh ya. Jadi untuk part time saja ada di Malaysia, alhamdulillah. Adapun kadang-kadang dipanggil petik buah macam tuh lah, ada aja kerjanya. Kalau rasa badan kita itu rasa kuat lah macam tuh, karena kita kan sudah kerja yang wajib saja, kita pun kadang-kadang sudah letih ya. Jadi kalau ada kerja sampingan itu kita ambil 1, 2, 3 saja. Oke sahabat semua, itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga kawan-kawan semua dapat menerima segala kekurangan saya ya. Dan terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang selalu support, yang selalu memberi saran-saran positif kepada kami. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan terima kasih juga untuk subscriber baru New Saktika Ardhani ya, karena saya tengok itu setiap kali saya membuat video itu selalu bertambah subscribernya, dan alhamdulillah saya tengok banyak, alhamdulillah. Dan nanti sampailah masanya saya boleh fokus, insya Allah saya akan mengembangkan channel ini insya Allah. Sekarang hanya untuk part time lah, intinya part time juga ya, karena di Malaysia ini saya masih kerja dengan bos saya, jadi masanya pun kurang. Oke sahabat semua, saya akhiri videonya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.